08101122110073. Di sini aku bakalan jelasin ke kalian semua salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT XL Axiata Tbk. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Customer Relationship Management. Kalian penasaran kan mengenai perusahaan ini? Yuk kita simak. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai PT XL Axiata itu sendiri, aku bakalan nunjukin terlebih dahulu mengenai iklan singkat dari PT XL Axiata ini. Yuk kita simak. Hidup butuh kemudahan. Kemudahan untuk saling terhubung dan terkoneksi bersama untuk jadi lebih baik. Kemudahan itu kini kami sebut konvergensi. XL Axiata membawa sebuah solusi untuk masyarakat. Dengan layanan mobile data internet dan fixed line fiber yang terkonvergensi. Berguna untuk memberikan kemudahan aktivitas di dalam rumah, di kantor, maupun di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan juga waktu. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mendorong kemajuan digitalisasi negeri untuk masa depan yang saling terkoneksi dan terintegrasi. Selama lebih dari 25 tahun, XL Axiata berusaha untuk terus memberikan layanan yang terbaik. Dengan bangga, XL Axiata siap menjadi number one converged operator in Indonesia. PT XL Axiata Tbk ini sebelumnya bernama PT XL Komindo Pratama Tbk atau bisa kita singkat sebagai XL. Nah, XL ini adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia yang mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan menyediakan layanan telepon seluler EGSM di Indonesia. Nah, PT XL Axiata ini mempunyai berbagai produk utama yaitu XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Busina Solution, dan Axis. Sejak awal berdirinya, PT XL Axiata Tbk ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu operator seluler terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan beragam layanan telekomunikasi, mulai dari panggilan suara, pesan teks hingga layanan data yang inovatif. Dengan fokus pada kualitas layanan dan inovatif teknologi, PT XL Axiata ini terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan memberikan pengalaman komunikasi yang terbaik. Selain itu, PT XL Axiata memiliki akses ke sumber daya global yang memungkinkan perusahaannya untuk terus berkembang dan memperluas jangkauan layanannya. Dengan basis pelanggan yang mencakup berbagai segmen pasar, termasuk konsumen perorangan, bisnis, dan korporat, XL Axiata ini terus berkomitmen untuk memberikan solusi telekomunikasi yang handal dan terpercaya. Selain menyediakan layanan seluler, XL Axiata ini juga terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan lingkungan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melalui program-program berkelanjutan, perusahaan ini berupaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, PT XL Axiata ini terus memimpin industri telekomunikasi Indonesia dan menjadi mitra yang terpercaya bagi jutaan pelanggannya. Dengan visi misi serta nilai-nilai yang kuat, perusahaan ini terus berupaya untuk menjadi yang terbaik dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, masalah mulai muncul di perusahaan ini. Tren keluhan pelanggan terkait pengalaman menggunakan layanan XL Axiata semakin meningkat, terutama pada customer experience.
Ada beberapa pelanggan yang mengeluh di berbagai platform, yang dimana pelanggan ini merasa kecewa dengan adanya pelayanan XL yang tidak solutif. Seringkali juga pelanggan mengeluh terhadap beberapa isu yang mengganggu seperti kesulitan menggunakan kartu XL yang tidak berfungsi dengan baik, masa aktif yang seharusnya selamanya namun ternyata tidak terbukti, gangguan jaringan internet yang sering terjadi, pemotongan pulsa yang tidak transparan, serta ketidaksesuaian terhadap masa aktif XL dengan yang seharusnya. Keluhan-keluhan ini menciptakan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, untuk solusi dari saya sendiri, PT XL Axiata ini perlu mengambil langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan kualitas layanan dan merespon keluhan pelanggan dengan baik. Ya, meskipun keluhan tersebut sudah ditangani dengan baik oleh pihak XL, tapi pihak XL juga harus memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi serta akurat mengenai informasi terkait kebijakan perusahaan, misalnya tentang masa aktif, biaya layanan, dan kebijakan pemotongan pulsa agar pelanggan merasa lebih paham dan percaya. Perusahaan juga perlu melakukan perbaikan infrastruktur jaringan untuk mengatasi gangguan internet yang sering terjadi sehingga pelanggan dapat menikmati koneksi yang lebih stabil dan lancar. Nah, dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, PT XL Axiata dapat memperbaiki customer experience, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan terhadap layanan yang disediakan. Dengan pendekatan yang proaktif dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, PT XL Axiata dapat memperbaiki citra perusahaan dan membangun kepercayaan yang lebih kuat di mata pelanggan. Nah, di sini aku bakalan nambahin sedikit penjelasan bagaimana caranya perusahaan itu dalam meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Ada beberapa strategi dari para ahli yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Yaitu yang pertama ada pelayanan pelangganan yang unggul, di mana pelayanan pelangganan yang baik merupakan kunci untuk mempertahankan pelanggan. Misalnya, kita cepat merespon terhadap pertanyaan, keluhan pelanggan, serta memberikan layanan yang melebihi harapan mereka. Selanjutnya, ada personalisasi pengalaman pelanggan, di mana penggunaan data pelanggan untuk personalisasi pengalaman mereka dapat membuat mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Email yang dipersonalisasikan, rekomendasi produk berdasarkan pembelian sebelumnya, dan promosi yang disesuaikan dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dan yang terakhir, perusahaan harus mendengarkan umpan balik pelanggan. Permintaan umpan balik dari pelanggan dan menerapkannya dalam perbaikan layanan atau produk merupakan cara yang efektif untuk menunjukkan nilai pada pendapat pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya bakalan sampaikan kesan-pesan selama kelas di mata kuliah CRM. Selama mengikuti mata kuliah CRM, saya merasakan banyak hal positif. Teman-temannya yang seru, didukung oleh dosen yang sangat baik, selalu mengajarkan public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri, berbicara di depan banyak orang. Selain itu, kelas ini juga memberikan pembelajaran tentang komunikasi secara efektif. Nah, yang terakhir, di kelas CRM ini juga diajarkan pentingnya kolaborasi dalam tim melalui diskusi dan pertukaran ide. Pesannya, semoga ilmu yang saya peroleh dari kelas CRM ini dapat bermanfaat bagi saya di lingkungan kerja.